Seperti biasa kita awali dengan warobitoh kepada Guru Agung Pangersabah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Assalamu alayka ya waliyallah. Assalamu alayka ya habiballah. Assalamu alayka ya habibah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya ahla la ilaha illallah. Assalamu alayka ya sahibal karamah. Assalamu alayka ya sahibah hazal kitab Sayyidi Syekh Mursyid Sahabat. Radiyallahu anka tahiyatan minna ilaika wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Wa ba'du fa'lamu ma'asyiral ikhwan ja'alana Allah wa iyyakum minaz zakirina lahu katsira wa minal ladzina la tulhihim amwaluhum wala auladuhum 'an zikrillah. Amin. Anna zikra min a'zamil umuril fadail wa afdalil qurbat wa awsalil wasail. Qala Allah Ta'ala wa la zikrullahi akbar. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsiran wa sabbihuhu bukratan wa asyila. Wa zkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahr. Wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu hadiri, Allahu naziri, Allahu syahidun alayya, Allahu ma'i, Allahu mu'ini, wa huwa bikulli syai'in muhit. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfirli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Al-Fatihah. Shiratal ladzina. Terhormat Ketua EDTKN ke Kota Bekasi dan atau yang mewakilinya,
diwakili oleh Ketua LDTKN Kecamatan Bantar Gebang. Beliau ada halangan gak bisa hadir kayaknya ya. Yang terhormat pengurus LDTKN Kecamatan Bantar Gebang yang dipimpin oleh Pak Haji Indang dan para tokoh ikhwan, para ustaz, imam khotaman, sesepuh manaqib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa bersyukur atas segala anugerah yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wabil khusus anugerah Islam, iman dan ihsan yang diantaranya pada saat ini kita bisa menghadiri, yang tiada lain merupakan taksir kudrah irodah Allah Subhanahu wa taala. Setelah amalia maghrib isya dilanjut dengan manaqib, dan sekarang pada MKTM Majelis Khidmat Tabarruk Tawas Sudur. Bersyukur atas segala kenikmatan ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, seraya memanjatkan salawat beserta salam kepada baginda alam insan pilihan Nabi Muhammad SAW beserta sahabat, keluarga dan sahabatnya dalam untaian kalimah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Semoga juga dilimpahkan kepada segenap umatnya, wabil khusus para walinya Allah, diantaranya guru kita yang senantiasa dimuliakan dengan berbagai karomah, sehingga sampai kepada kita sebagai bagian dari umat akhir zaman, dan semoga terus sampai kepada umat paling akhir, tentu saja diantaranya anak turunan kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah, hanca kita dalam Miftahus Sudur adalah di pasal keempat halaman 24 tentang sanad. Kemarin kita membuat tema Syekhun Hayyun, guru yang hidup, sebagai lokus cahaya mursyidiyah atau mazhar nuril mursyidiyah. Lokus itu bahasa biologi, tempat adanya gen. Kalau kita mengadakan tes DNA itu akan menemukan lokus. Cek bahasa orang lama tempat menetapna sesuatu, nah, itu lokus namanya. Maka maksud tema ini adalah Syekhun Hayyun atau guru yang hidup itu adalah tempat memancarnya cahaya-cahaya kemursyidaan. Kenapa demikian? Karena mana mursyid harus dipahami secara luas. Dalam ilmu mantik, di antara penjelasan pertama ada tentang had. Had itu adalah definisi atau ta'rif. Cara membuat had kategorinya hanya dua, al-jami wal ma'ni. Jami itu mampu mengumpulkan semua makna yang dimaksud oleh objek tersebut. Mani mencegah, membatasi mana lain yang masuk. Air, apa itu air? Definisikan air. Air adalah sesuatu untuk diminum. Ini ada mana air di dalam? Ada al-jami, tetapi tidak ada al-mani, tidak ada pembatasan, sehingga air comereran masuk mau diminum. Jadi tidak ada al-mani, tidak ada pembatasan. Ketika disebutkan air adalah sesuatu untuk diminum, ya, sesuatu untuk diminum. Memang betul untuk diminum, ya, tetapi tidak ada batasan di sana. Sehingga boleh jadi air comberan masuk, dan ternyata air comberan tidak bisa diminum.
handphone. Kita definisikan handphone. Ini supaya paham, Pak. Saya bawa dulu nih, kayak santri belajar ilmu mantek dulu. Ya, sedikit-sedikit, Pak. Kenapa ini memang harus penting? Karena untuk mengetahui maudhu atau subjek, objek tertentu harus paham dulu definisinya. Kalau gagal paham terhadap definisi, maka kita akan gagal memaknai sesuatu itu. Mari kita kenali HP, handphone. Apa itu handphone, Pak? Apa? Telepon tangan. Handphone, telepon tangan. Dalam bahasa IT-nya telepon genggam. Kita uji ini. Telepon genggam. Ini masuk gak, Pak? Karena digenggam kan? Ada pembatasan yang tidak digenggam tidak masuk pada handphone. Telepon rumah gak masuk, Pak? Ya, tidak masuk telepon genggam itu. Ada pembatasan. Tetapi apakah dengan kata-kata handphone itu adalah telepon genggam bisa mewakili semua makna handphone ini? Enggak. Tadi si Bapak mengatakan handphone alat komunikasi. Betul, alat komunikasi. Tapi telepon rumah masuk, Pak. Ya, karena alat komunikasi. Betul. Ini speaker juga alat komunikasi. Tidak ada pembatasan itu. Kalau dari Pak Arba, handphone adalah telepon genggam. Ada pembatasan. Telepon rumah gak masuk. Tetapi apakah menjami itu mengumpulkan seluruh makna handphone ini? Kita uji. Apakah telepon ini hanya untuk berfungsi sebagai telepon genggam untuk komunikasi saja? Tidak. Apa fungsi lainnya? Macam-macam ya, Pak. Bisa dipakai kalkulator. Oh, main game. Apalagi browsing informasi. Ya. TikTok dan lain sebagainya. Nah, ini tidak mengumpulkan makna handphone itu sendiri. Tidak sah itu definisi. Maka namanya ini bukan handphone lagi. Oh, ini kan punya kemampuan seperti manusia, punya banyak kemampuan, disebut HP cerdas. Pindahkan ke bahasa Inggris, smartphone. Ya. Sebab lamun definisinya terlalu panjang, real time jelema, mau apa yuk di marketingnya? Ini apa? Ini mah handphone yang bisa menghitung, bisa mencari informasi, bla bla. Wah, terlalu panjang, Pak. Sudah HP cerdas, Android. Nah, jadi harus mengumpulkan makna dari seluruh fungsi yang ada, kemudian menolak yang lain. Itu definisi. Jelas, Pak? Jelas? Oh. Nah, sekarang masuk ke mursyid, Pak. Wali, mursyid. Ada dua diksi, ada dua lafaz. Diksi itu bahasa akademiknya, kampus. Bahasa kitabnya lafaz. Kata, term, istilah. Ada dua lafaz. Wali, mursyid. Saya nggak tahu sih apa ini wali mursyid. Karena belum mengenal, belum bisa mengenal itu. Karena saya juga harus masuk dulu ke level itu biar tahu. Oleh karena saya nggak tahu, bertanyalah kepada yang tahu. Yang ditanyanya harus diyakini oleh semua bahwa dia tahu, kan gitu. Ya. Oh, saya sudah tahu, nanyanya ke siapa? Ke Ustaz Anu, dia udah pinter. Ternyata pinternya cek orang bodoh. Gagal diwahai. Kan bertanyanya harus kepada orang-orang yang diyakini oleh minimal mayoritas orang, mayoritas ulama bahwa dia itu benar, terpercaya ilmunya. Nah, biar tidak ragu saya bertanya kepada Tuhan Syekh Abdul Qadir. Caranya buka surat Al-Kahfinya ayat 17, buka tafsir Jalaninya. Apa kata Tuhan Syekh Abdul Qadir ketika menafsirkan waliyam mursyida? Ternyata tidak menyatu definisi itu, Pak.
Waliya ditafsirkan, mursyida ditafsirkan. Nah kata beliau, waliya wala yuwali amrohu bisyafaati. Wali ini penolong kan mana di sananya ya? Penolong. Wali ini berfungsi yuwali amrohu bisyafaati. Dia membimbing, membantu, memberikan pertolongan kepada orang yang ditolongnya. Katakan murid, ya. Memberikan pertolongan kepada muridnya dengan syafaat. Dengan apa, Pak? Dengan syafaat. Untuk apa? Liyun kizahu minad dolalil fitri. Untuk menyelamatkan si murid dari kesesatan fitriyah. Kesesatan fitriyah itu apa? Kita itu kan dari lahut, lalu jabarut, malakut, summarodanahu asfala sapilin. Kubra kalam dunia, tertutup pandangan kita kepada Allah, sudah tidak mengenal Allah. Padahal dulu di alam lahut kita senantiasa menatap, senantiasa bertemu dengan Allah. Pengetahuan pertama seluruh makhluk adalah mengenal Allah. Tetapi begitu digubrakan ke dunia, tertutup. Sehingga dia menangis ketika lahir. Kenapa? Aing ieu di mana para roek lain ieu nu baheula teh. Ya. Seperti orang yang diculik, tutup, dikasih obat-obat tertentu, hilang ingatan anak, gubrakeun di Irian Jaya, di tengah leuweung. Ini di mana? Perasaan bukan di sini. Saya kemarin, saya dulu, tapi hilang ingatan anak. Tidak sadar apa-apa, tidak ingat apa-apa, tidak tahu siapa-siapa. Terhadap dirinya pun dia tidak tahu. Cerita Pak orangnya. Ya ini di mana? Sahaing, tong boro ka batur kawan diri gitu. Wow. Bayi menangis. Itulah kesesatan fitri. Secara fitrah sudah tersesat Pak kita. Nah, oleh seorang wali dibantu, diberi petunjuk, bisyafaat, dengan syafaat. Syafaat mana? Syafaat siapa? 3 pemberi syafaat, al-anbiya wal ulama wasobi, para nabi, para ulama dan anak bayi. Mau mungkin syafaat bayi? Tuh enggak? Memungkinkan hanya 2, syafaat nabi dan syafaat ulama. Walinya ada dirinya ulama, ya jelas dia mengikuti nabi, maka berarti sumbernya syafaat nabi. Ini Pak kenikmatan dibimbing oleh wali. Membimbing si murid dengan syafaat, liyun kizahu minad dolalil fitri, untuk menyelamatkan dia dari kesesatan fitri. 1. Ini yang pertama. Yang kedua, wa yukhrijahu minal wabalil jabali, dan mengeluarkan dia. Wabal itu adalah efek dari sebuah dosa. Hukum karma berlakunya. Karma itu bahasa Sangsakerta India. Karma artinya amal pagawean. Maka hukum karma itu hukum pagawean. Anu denggel ditenggel. Itu sahanu pernah nggak nyerikan hati, pasti dijadikan. Bagaimana Islam memandang dengan hukum itu? Jelas ayat, man amila sholiha falinafsi, siapa orang yang berbuat kebaikan ya untuk dirinya, wa man asaa falaiha, goreng keur manehna keneh. Efek dari sebuah dosa, efek dari sebuah kesalahan, Pak. Makan uang riba, gelap hati. Mending gelap hati hanya dirinya, turun ke istri, turun menyatu di makanan, turun ke anak, tersesat anak. Anak tersesat, boleh jadi dia bukan pemakan riba, tetapi tukang mabok, tukang bohong, tukang tipu, tukang maling. Efek dari sebuah dosa. Efek dari dosa, pelit, tertutup lagi mata hati. Di tahu sudur, halaman sebelumnya sudah dibahas. Takabur. Ini efek, Pak. Sebuah efek dari sebuah dosa itu luar biasa. Luar biasa. Siapa yang memukul dia akan dipukul, menyakiti dia akan menyakiti. Hadis kursi wasiat Nabi kepada Zubair bin Awam, dan kata Nabi, ini wasiat Allah kepadaku dan sekarang menjadi wasiatku kepadamu. Wasi wasa.
jembarkan jiwa kamu, maka kamu akan dijembarkan oleh Allah. Wala tudayik, jangan menyempitkan diri, jangan mempersulit diri, jangan mempersulit orang lain, maka kamu akan dipersulit. Jelas ya Pak? Artinya sebuah dosa itu efeknya akan terasa luar biasa. Bagaimana kita merasakan kekurangan ekonomi yang paling terasa. Bagaimana di tengah-tengah usaha kita sedang susah, sementara tanggung jawab kita nafkah banyak, belum lagi yang nagih hutang dan lain sebagainya. Ini begitu mencekam di dalam hati. Wali Pak, fungsinya, di antara fungsinya wa yukhrijahu minal wabalil jabali, dan ia mengeluarkan si murid dari efek dosa-dosa yang seperti gunung. Saking banyak dosa. Jadi bakal nikmat yang dibimbing ku wali. Sagede gunung kumaha wae oge bisa tertutup. Buru-buru tolak balak. Apa naik itu? Kecelakaan pakai Haji Indis. Sudah saya sampaikan kan? Lagi manakiban, tiba-tiba abah di madrasah ke dapur. Citayam tolak balak kerendis. Wajib. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Tidak lama datang berita Pak Haji Indis kecelakaan, motornya tabrakan dengan mobil truk, motornya kakolong, kakiles, Pak Haji Indis selamat. Tuh. Wali membimbing dia dengan syafaat untuk mengeluarkan dari kesesatan fitrah. Satu, kedua mengeluarkan, tadi menyelamatkannya. Yang kedua mengeluarkan dia dari konsekuensi akibat dosa-dosa. Nikmat banyak di minggu bersih Pak. Nah ini wali Pak. Fungsinya. Kata siapa ini? Kata Tuan Syekh Abdul Qadir dalam tafsir Al-Jayaniyah. Kemudian mursyidnya, apa kata beliau? Waliyan mursida, saudara Syekh Abdul Qadir, yahdihi wa yursiduhu ila tariqir rasyad wa manhajis sadad. Mursyid ini adalah orang yang memberikan petunjuk, ya, memberikan petunjuk kepada si muridnya menuju kepada jalan yang benar dan tata cara yang tepat menuju pada Allah. Sama gak Pak? Sama tidak? Mursyid dengan wali sama tidak? Ya, samanya menuju kepada Allah. Yang berbeda adalah di dalam fungsi atau tugasnya. Wali membimbing langsung dengan syafaat, mengeluarkan dari kesesatan, menyelamatkan dari kesesatan, mengeluarkan dari efek dosa. Mursyid membimbing menuju kepada jalan Allah. Maka jika ia wali mursyid, lengkap, dua-duanya ada. Jika dia wali, ternyata dia seorang wali membimbing umat, otomatis Pak, wali mursyid. Tapi mursyid belum tentu wali. Jelas tuh Pak? Nah, mursyid belum tentu wali. Saya bisa jadi mursyid, Pak Ustaz bisa jadi mursyid. Asa fungsi lalu tadi weh. Yahdihi wa yursiduhu ila tariqir rasyad wa manhajis sadad. Pak Ustaz, kok saya lupa lagi? Atin. Ya, sudah punya petunjuk dari gurunya. Tariqir rasyad, manhajis sadad. Jalan yang benar, metode yang tepat. Geus dibere ti guruna. Cara ngabimbingna kieu ya. Beliau mengamalkan, beliau sudah dibimbing oleh gurunya mendapatkan talqin dan ta'lim. Dikira kawas kieu. Beliau bukan wakil talqin misal. Tapi geus apa? Begitu dikatakan dibawa ke wakil talqin. Da geus apa? Geus narima. Sudah sekian lama diizinkan oleh gurunya bimbing. Nah, bimbing. Patokannya sudah ada, Pak.
Thariqir Rasyad dan Haji Sadada sudah ada. Mana TKN Pondok Pesantren Suryalaya. Nih, jika kamu ingin mengetahui dasar hukum dan penjelasan ilmiahnya, Miftahus Sudur. Metode amaliyahnya mana? Nih, Ukudul Jumat. Keur ibadah salat sunatna tah buku ibadah. Untuk mengukur akhlak sosial dan sekaligus mengukur pribadinya seperti apa akhlaknya, ada apa? Tanbih. Sudah jelas. Ya. Maka Pak Ustadz Atin, untuk orang-orang yang di bawahnya, dia menjadi mursyid. Yang paling penting di situ ada talqin dan taklim. Nah, maka bisa apa? Lokus, tempat ya memancara cahaya kemursyidaan. Mursyida pangarsa Abah. Trak memancar ka wakil talqin. Betul? Kata wakil talqin ketika mau mentalqin, Robitahullah. Pak Wahbi bilang kalau kata Abah, oke, langsung mentalqin. Wakil talqin pakai itu, trak. Sudah kata Pak Wahbi, oke, baru mentalqin. Tidak, belum ada oke, dia cahaya kemursyidaan memancar. Bukan mursyid beliau, tapi cahaya kemursyidanya turun. Maka mursyid harus dipahami, satu sebagai tokoh, satu sebagai maknawi, cahaya. Oh, cahaya petunjuknya di bidang ini ke Pak Seratin, bidang ini ke sini. Bidang takin ke wakil takin, di bidang taklimnya ke para mubalik, ke para ulama-ulamanya. Di situ ada. Itu jadi lokus mursyid. Karena oleh Abah juga disebutkan di sini, silsilah para guru itu adalah mazharut tajaliyatil ilahiyah, tempat menjelmanya tajaliyah ketuhanan. Kemudian sebelumnya tempat melihatnya malaikat-malaikat secara siah. Ini silsilah. Ya, silsilah para guru. Kemudian sulamul muridin. Silsilah ini ada tangga. Sulam itu tangga ya. Tangga para murid. Yang terakhirnya ma'arijus salikin, tempat pendakian para salik, orang yang menuju kepada Allah, ilal malakutiyah. Ilal awalimil malakutiyah, ka pirang-pirang alam malakut pertama. Naon ieu ma'arijna, tempat mendakina saha? Guru. Naik ke alam malakut teh ku guru. Kemudian ila wal jabarutiyah, naik ke alam jabarut ku guru. Wal lahutiyah, nepi ke alam lahutna ku guru. Wa tajawabihi arwahul masyayikh minas syekhil hayy ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tah nu ngahubungkeun murid dengan guru-guru anu aya dina silsilah yang sudah wafat, penghubungnya adalah syekhun hayyun, guru yang hidup. Maaf, tolong diperhatikan bahasanya pangarsa Abah ataupun Tuan Syekh Abdul Qadir bukan mursidun hayyun, tetapi syekhun hayyun, guru yang hidup. Pangarsa Abah sudah meninggal, tapi guru-gurunya masih ada. Guru kita maksudnya, murid pangarsa Abah kelas elit, kelas host masih ada, masih banyak. Maka inilah syekhun hayyun. Yang penting di dalamnya ada talqin wa ta'lim. Ada talqin dan ta'lim. Ini wakil talqin, diberi talqin oleh pangarsa Abah, kemudian dikasih ijazah irsyad untuk memberikan talqin, diizinkan. Ini para mubaliknya, para ulama lainnya, bukan wakil talqin tapi ahlul ilmu. Nah, diperintahkan untuk membimbing yang di bawahnya, diizinkan, dan dia pun menerima talqin.
Oh, ini urusan talqin, bukan ke saya, ke wakil talqin. Wakil talqin konsul lah masalah ilmu dan amaliyahnya, karena dia memang ahli, ya bisa. Inilah Syekhun Hayy. Ini pendekatan kalimah dulu ya, pendekatan bahasa. Bukan mursyidin minal mursyidil hayy, bukan, tetapi minas syekhil hayy, dari guru-guru yang hidup. Nah, kembali dulu kepada kata wali yang tadi. Wali, kata Tuhan Syekh Abdul Qadir, mereka membimbing para murid dengan syafaat untuk menyelamatkan dari kesesatan fitrah dan mengeluarkan dari efek dari situasi yang menjadi akibat dosa yang menggunung. Di Sirul Asrornya di bab Taubat wa Talqin harus diperhatikan. Fa innal auliya lil khawasi mursalun la lil awam. Bahwa sesungguhnya para wali itu diutus hanya untuk orang-orang khos, bukan untuk orang awam. Untuk siapa wali? Bukan orang awam. Kita masuk kategori mana? Khos, awam? Awam. Satu. Kalimat selanjutnya kata Tuhan Syekh Abdul Qadir, perbedaan nabi dengan wali. Nabi dia berdiri di atas kaki sendiri, dan dia wajib mengumumkan atau mendeklarasikan diri bahwa aku adalah nabi atau rasul. Inni rasulun ilaikum. Maka itu wajib. Dan ia diutus kepada khos dan awam, artinya kesegenap manusia. Hanya orang-orang khosnya dibimbingnya secara khusus. Beda dengan wali, dia tidak berdikari, ghair mustaqil, tidak berdiri sendiri, tetapi dia tersangkut paut terus. Musasal kaguruna PK Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jika ada seseorang yang disebut atau dianggap wali, tetapi faktanya keluar dari aturan dari Nabi, menyalahi Quran dan hadis, itu artinya dia bukan wali, keluar dari akidah Islamiyah. Wali tidak berdikari, berkait terus mengikuti Nabi. Yang kedua, dia tidak boleh bahkan haram mendeklarasikan diri sebagai wali. Sekarang masuk lagi Pak. Tadi Syekhun Hayyun. Sekarang yang kedua barusan wali diutus untuk orang khos. Maka kalau maksud pangersa Abah, maksud Tuan Syekh Abdul Qadir dengan kalimat Syekhun Hayyun adalah mursyid, adalah wali mursyid, bagian orang Pak, tidak ada bagian. Kenapa? Karena penghubung murid-murid orang-orang yang hidup dengan yang meninggal kudu dihubungkan ke wali mursyid. Sedangkan wali mursyid hanya diutus untuk orang-orang khos. Di mana bagian kita? Jelas tuh Pak ya? Jelas. Percaya dengan ucapan Tuhan Syekh Pak? Percaya. Maka yakin wali diutus untuk orang khos? Yakin. Tapi pagadrug Pak. Kalau Syekhun Hayyun dimanai sebagai mursyid, wali mursyid, maka tidak ada bagian untuk orang awam. Karena kata Tuhan Syekh sendiri, wali itu diutus untuk orang-orang khos, sementara kita awam. Dan sementara di tempat yang lain kata Tuhan Syekh, kata pengarsa Abah juga, orang awam memiliki hak untuk menerima itu, untuk menerima talqin. Pakai lupa. Maka tetapi faktanya banyak
orang-orang awam yang dibimbing. Pendekatan bahasa, sekarang pendekatan sejarah. Kalau yang dimaksud Syekhul Hayy adalah wali mursyid, bagaimana nasib thariqah kita? Syekh Khatib Sambas wafat, menunjuk penggantinya Syekh Abdul Karim. Bolehlah dengan demikian, bolehlah kita meyakini Syekh Abdul Karim sebagai wali mursyid karena yang menunjuknya jelas dari atasnya. Tetapi ketika Syekh Abdul Karim wafat, tidak menunjuk. Jangan lupa sana. Syekh Abdul Karim meskipun orang Banten, tapi beliau idek liherna di Mekah. Ya, di Mekah. Di Indonesia, di antara wakil talqinnya adalah Syekh Tolha Kalisapu Cirebon, Syekh Khalil Bangkalan Madura, dan yang di Kalimantan. Murid-murid katakan Syekh Khalil Madura, ya, di Madura dibimbing oleh Syekh Khalil, padahal Syekh Abdul Karim masih ada. Murid ini tentunya tidak semuanya bertemu dengan Syekh Abdul Karim, tapi pasti bertemu dengan Syekh Khalil. Padahal ketika itu Syekh Khalil belum menjadi wali mursyid, karena Syekh Abdul Karim masih ada, tapi di Mekah. Murid-murid tidak pernah bertemu. Tapi ternyata mereka loba nu jadi wali, Pak. Kalau Syekhun Hayunnya itu harus mursyid hayy, maka itu harus batal, Pak. Ya, karena mereka dibimbing oleh Syekh Khalil yang waktu itu Syekh Abdul Karim masih ada. Dan mereka tidak dipertemukan dengan Syekh Abdul Karimnya, tidak bertemu dengan Syekh Abdul Karimnya. Bagaimana nasib ini? Tetapi faktanya banyak murid-murid Syekh Khalil, Syekh Tolha yang menjadi wali. Berarti itu tidak salah. Kalau itu tidak salah, berarti yang dimaksud Syekhun Hayy itu adalah guru yang hidup, bukan mursyid yang hidup. Jelas, Pak? Sekarang kedua, Syekh Abdul Karim wafat tidak menunjuk pengganti, maka yang ada hanyalah wakil talqin. Tetapi faktanya murid-murid dari Syekh ini, Syekh Khalil, Syekh Tolha, dan Syekh yang lainnya banyak juga yang jadi wali, bahkan jadi wali mursyid. Maka berarti bimbingan itu sudah sah, Pak. Betul gak? Meskipun beliau tidak dianggap mursyid, itu sah dengan sendirinya. Dan justru oleh karena mereka tidak menganggap diri sebagai wali mursyid, itulah yang menjadi sahnya. Jelas, Pak? Saya tidak sah karena saya ngaku wali mursyid, batal, Pak. Bapak tuh nggak guru kali dia, dages batal. Maka sebetulnya ulama-ulama kita yang ada di lingkungan TKN Suryalaya, Ahlul Bait Pangersa, ini mampu bisa berfungsi sebagai Syekhul Hayy. Apakah Syekhul Hayy dalam bidang talqinnya atau Syekhul Hayy di bidang taklim? Karena tidak mungkin orang awam langsung dibimbing oleh mursyidnya, oleh walinya. Tugas wali itu hanya membimbing, tugas pokoknya membimbing orang-orang khusus. Meskipun faktanya sekali waktu wali mursyid itu datang membimbing murid yang lainnya, tapi sekali waktu kan, Pak. Dan itu pun tidak ada kurikulumnya, artinya iraha buah orang menang buah moal gitu kan. Bayangkan kalau seorang wali mursyid setingkat pengersabah harus membimbing dengan orang-orang awam, arek kumaha ieu.
mau konsul. Konsul naon Jang? Iya Abah ari hotaman teh sabaraha kali. Maknya nu kitu wae ditanyakeun ka Abah. Komo konsul masalah urusan ekonomi, urusan dunia. Keur naon eta murid-murid Abah ieu? Anu kelas elitna. Ngerti? Keur naon profesor ngajar TK jeung SD? Terus ari murid profesor naon gaweana eta? Hiji kadua moal ngartieun profesor ditah ngajar SD komo TK. Molohok we. Naon teu ngarti budak teh diajar ku profesor mah. Terus teh. Nah, cenah ieu teh manakib dinu hajatan make dicarek. Kapan zaman pangarsa Abah oge teu diwagal ku Abah. Tuh. Sakitu ge geus teu bisa memahami ka pangarsa Abah. Zaman pangarsa Abah teu diwagal ku Abah. Rasana teh bener. Eta bukti orang awam tidak bisa menerima sinyal-sinyal isyarat bersahabat. Padahal justru ketika terjadinya manakib insidentil dinu hajat, dinu nikahan, dinu rek muka haji, ketika itu muncul pangarsa Abah itu memunculkan maklumat bahkan sampai 2 kali. Amalia seperti zikir khotaman manakib kudu diamalkan secara istiqomah jeung seragam. Bahasa istiqomah teh kudu angernya. Tuh angen kali itu teh mudawamah tuluy-tuluyan. Seragam sesuai dengan petunjukna. Dikir imam tarik, imam cepat. Seragam. Seragam dina manakib langsung dibahas dina maklumatna. Majlis doa heula, Bani Hasyim, hikmat ilmiah, hikmat amaliyah tutup ku Bani Hasyim. Langsung da Abah mah teu nyarek. Tah ieu teh apa isyarat Abah? Bukankah metode pangarsa Abah itu dalam mengajar dan berdakwah tidak menggunakan nahyul mungkar? Tara curak-carek. Ya, mendominasina bukan berarti tara sama sekalinya, tapi dominasina lebih banyak. Nah, pangarsa Abah menggunakan amar ma'ruf. Perintah. Budak santri di asrama bulan puasa barang dahar Abah ngontrol kalau katingali ku Abah dan teu dicarek urusan puasa nu dicarek teh tong di luar atuh era ku batur di jero tuh kepala murah nyarekannya Pak molotot tapi efeknya si anak tidak pernah mengulang lagi sumping WTS teu dicarek itu tah dikir we. Tapi efekna jadi mursyid mah ku isyarah. Jelas Pak? Urang ulangi. Ini untuk keteguhan kita semua dalam berthariqah. Ingatlah bahwa guru itu adalah sulamul muridin wa ma'arijus salikin. Nah, ila awalimil malakutiyah wal jabarutiyah wal lahutiyah. Tangga bagi si murid, tempat mendaki para salik menuju ke alam malakut, jabarut dan lahut. Apa tangganya? Tangganya apa? Nah, tadi tangganya ini apa? Tangga si murid menuju ke alam itu tangganya apa? Alat untuk mendakinya itu apa? Guru. Guru eta ahli silsilah. Ya. Jadi guru ahli silsilah itu adalah tangga para murid dan tempat mendakinya untuk menuju ke alam malakut, jabarut dan lahut. Itulah tangganya. Tangganya itu adalah para silsilah para guru. Maka thariqah itu adalah rangkaian guru sampai ke Rasulullah. Gitu kesimpulan apa? Kok begitu? Ya eta ngaranna ge thariqatul qadiriyah. Terus deh. Jelas. Tangga itu adalah guru itu sendiri. Nah, semuanya dihubungkan oleh guru yang
hidup. Apakah itu guru yang hidupnya adalah wali mursyid? Alhamdulillah. Berarti orang geus masuk karena makom khos. Atau murid dari guru mursyid yang sudah diberi izin untuk mentalkin dan mentaklim. Sakitu. Nah, guru-guru ini orang-orang host ya, murid-murid mursyid yang host ini jadi naon tadi lokus. Nah, tempat menetapnya cahaya-cahaya mursyid. Hanya cahayanya berbeda-beda sesuai dengan karakter kejiwaan dan upaya dalam riadohnya. Ada yang hanya 5% cahayanya, ada yang 10%, 15, 20. Tapi kita tidak ada kewenangan untuk mengkritik hal itu. Ya, tadi kita berbicara di belakang, ada wakil takin begini, awas, bukan zona kita. Katanya kan kalau mentakin itu harus segera. Kenapa ini wakil takin seperti itu? Hati-hati. Betul pengersahabat seperti itu berkata, tetapi bukan wilayah kita, bukan hak kita untuk mengkritik itu. Udah, itu urusan pengersahabat. Bilapun benar itu salah dalam mata pengersahabat, abah sendirinya akan menegurnya. Adapun kita muhasabah lah Pak, saya mau talkin udah 3 kali 4 kali belum juga dilayani. Jangan-jangan ada hal lain yang menghalangi langkah kita untuk menerima talkin. Toh pada faktanya dia fakta sejarah juga kesulitannya banyak. Dia sudah 3-4 kali masih tidak bisa talkin. Apakah itu kalau dulu pengersahabatnya tidak keluar-keluar, kesininya sudah ada wakil takin, pengersahabat sudah diam, wakil takinnya tidak ada, wakil takinnya sakit atau terlalu penuh? Enggak juga penuh, tapi pas mau takin dia tiba-tiba pengen ke warung dulu dan sebagainya, pas masuk sudah ditutup. Nah, kan begitu ya. Maka hati-hati Pak. Mohon maaf ini ke para ikhwan kalau ada wakil takin, itu bukan wilayah kita mengkritiknya. Hati-hati, itu sudah zona mursyid itu. Takutnya kita jadi suul adab. Meskipun memang pengersahabat begitu, tapi itu ke wakil takin bukan ke kita kan? Kata-katanya. Jadi hati-hati, mana nih sebuah kalimat untuk orang-orang sana elit, untuk orang kita. Ya. Bilapun kita mendengar untuk wawasan saja, bukan untuk dilaksanakan, dikritik. Tuh balik wakil takin datang makil, pacek abaki. Wah, masuk nih. Masuk kepada zona merah kita. Zona suul adab. Bakal lebih jauh dia terpelantingnya, bahkan tidak nutup kemungkinan sama sekali sampai akhir hayatnya tidak menerima talqin. Meskipun itu wakil takin bukan mursyid. Wah, dari mursyid kan itu orang dipercaya oleh mursyid. Ini masalahnya Pak. Ya, jadi ada hal-hal seperti itu, tawakuf alaih saja. Diam diri supaya kita selamat. Samalah sedang berbicara kemursyidان. Kita ini orang awam Pak. Apalah kita berbicara tentang mursyid yang memang itu urusan mursyid sebelumnya. Kita mau berbicara tentang hal itu yang sama sekali gelap. Jangan-jangan nanti kita malah celaka. La ya'riful waliya illa waliyu, tidak ada yang tahu wali kecuali wali lagi. Loh, kita mau ikut berbicara. Ya. Disebutnya tadinya kita arah-arah mau mencari kebenaran dalam kemursyidaan, malah kita mau celaka akibat tidak ada adab. Nah, Miftahus Sudur ini sudah disiapkan oleh pengersahabat. Mungkin kata saya pengersahabat, ya bising kayak naon ramai, ya buka Miftahus Sudur, sudah ada semuanya. Siapa yang harus diikuti? Jelas Pak, Syekhun Hayun. Nah, Syekhun Hayun itu adalah guru hidup yang mendapatkan izin untuk guru hidup itu kalau bukan mursyid adalah orang-orang yang memiliki cahaya kemursyidaan, yaitu orang-orang yang diberi izin mentalkin dan mentaklim. Itu aja lah. Jelaskan Pak.
isinya fungsinya yahdihi wa yursiduhu ila tariqir rasyad wa manhajis sadad, memberikan petunjuk kepada ikhwan, kepada murid-murid mursyid, ila tariqir rasyad, kepada jalan yang benar, wa manhajis sadad, manhaj itu bisa disebut madhab, manhaj itu bisa disebut pola tata cara yang tepat. Saya ulangi, jalannya sudah jelas. T, Q, N, P, P, Suryalaya, Tasik, Malaya. Sudah jelas kan? Torikohnya itu. Manhajnya, oh sudah jelas apa? Mana yang gak jelas? DKM saja, men. Nah, nggak beres. Dikir, khotaman, manakiban, sholat sunat, ziarah. Ini yang pokoknya. Bukan berarti nggak ada yang lain. Ini yang pokoknya. Itu ya. Sebutnya pokoknya anu diawurkeun ke awam. Nah, cenah make disumputkeun. Lah saya sumputkeun. Sing bener anu eta engke lamun waktu naik mah dibere ku abah oge pan kitu. Ya. Saya ngelumpatan ka luhur. Ari dikir DP wae gitu. Oh, sayang kuliah hari sekolah teu balik. Hayang ku profesor, hari guru nu aya teh dihargaan. Tadi amalkan petunjuknya, Pak boleh kita tunggu kita. Jelas Pak? Nah, maka di halaman selanjutnya pengersa Abah menguatkan penjelasan-penjelasan barusan dengan ayat dari Al-Maidah 555 genap. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu wallazina amanu. Kalau ada inama dalam kalimat berarti itu akan menunjukkan tidak ada yang lain, hanya itu. Penolong kalian, kata Allah. Siapa Pak? Penolong berarti pembimbing. Ya, pembimbing, penyelamat, pemandu, tutor dan lain sebagainya. Penolong kalian itu hanyalah Allah. Kedua, Rasulullah. Ketiga, orang-orang beriman. Karena sudah ada penjelasan tadi begitu, maka yang dimaksud orang-orang beriman itu adalah para wali, wali mursyid dan guru-guru yang terhubung kepada mereka. Jelas Pak? Jelas? Nah, nu mana guru-guru nak tempo we. Kadituna aya sifat silah wal mausul. Nu mana nu imana ya? Anu dimaksud eta allazina yuqimunas shalah. Hiji. Cek Imam Waras mah allazina yuqimunas shalah. Beriman itu adalah buktina, nemrakna. Da imanna mah di sini, Pak. Tasdikun bil qalbi tah. Bukti zahirna yuqimuna menggunakan fiil. Fiilnya fiil mudhari. Ahli balagoh wal jumlatu fi'liyatu tufidul istimrar. Jumlah fi'liyah, jumlah kalimat kata kerja menunjukkan kepada proses berkesinambungan. Maka cirina adalah dia adalah orang-orang yang senantiasa menegakkan sholat. Satu. Kedua, wa yutuna zakat, senantiasa mengeluarkan zakat. Dua. Ketiga, hum raki'un. Mereka ahli ruku. Ma'ar raki'in beserta orang-orang ahli ruku di ayat yang lainnya. Artinya mereka melaksanakan sholat, melaksanakan zakat, syariat Islam dilaksanakan, rukun Islam dilaksanakan. Sawab rukun Islam, sholat jeung zakatnya bagian tina rukun Islam. Maka ditarik kesimpulan mereka melaksanakan rukun Islam. Raki'un, ahli ruku. Di ayat yang lainnya perintah ruku beserta orang-orang yang ruku. Ahli ruku itu adalah para aulia. Mereka senantiasa bersama mereka beserta para aulia ruku. Maka jelas banyak. Syekhun Hayun itu adalah satu, memang wali mursyid itu sendiri. Kedua adalah para guru yang diberi izin untuk mentalkin dan mentaklim. Lokus
nuril mursyid, lokus cahaya mursyid, mazhar nuril mursyidiyah. Pendekatan bahasa sudah, pendekatan sejarah sudah, ini pendekatan ayat dikuatkan. Pemimpin kita, penolong kita, pemandu kita adalah Allah, Rasulullah, dan orang-orang beriman yang tadi. Syekhul Hayy. Banyak Pak ini Syekhul Hayy di Surabaya? Banyak. Banyak. Pak Ustadz ngebimbing yang lain, dia sudah menerima talqin dari orang yang diberi izin mentalqin. Orang ini bertanya, Pak Ustadz ini bagaimana ngamakan? Oh begini, oh saya belum tahu Pak Ustadz, bacaan sholatnya lah, banyak ke mursyid nuki. Dibimbing lah sama Pak Ustadz Atin, Syekhul Hayy. Dan seringkali di dalam thariqah, para guru-guru itu ketika membimbing, dia tidak merasa itu murid saya, enggak. Tapi murid siapa? Murid Abah. Gitu kan. Dia membimbing atas nama Abah, berdasarkan petunjuk yang diberikan. Yahdi bihudahu, memberikan petunjuk bihudahu, ku petunjuk Abah. Tuh. Dan kemudiannya nanti ada kan, kata tadi juga, lokusnya ada yang 5% cahayanya 10, 25, 75, 90. Nah, 90 ini nih patokan nih. Ini ada potensi menjadi wali mursyid berlanjut. Nah, gitu. Mudah-mudahan Pak Haji. Tandanya mana ini? Di ayat di bawah kan ini ada. Fama min nabiyyin illa walahu sahibun yahtadi bihudahu. Tidak ada satupun nabi kecuali baginya memiliki sohib. Sohib itu yang menyertai, nusuk babarengan atau Pak. Ya, nusuk ngawal. Nah, tidak ada satupun nabi kecuali semuanya memiliki satu sohib. Ya tadi bihudahu, di mana sohib itu menerima petunjuk dari nabi itu. Nabi yang senantiasa bermusahabah dengan Nabi siang malam adalah Sayyidina Ali. Maka Sayyidina Ali jadi babuna, jadi pintu. Kan? Aku gudang ilmu, Ali pintunya. Siapa yang mau masuk ke dalamnya, dekati pintunya. Ya tadi bihudahu. Dia menerima cahaya dari nabinya. Terbukti Sayyidina Umar bin Khattab bertanya, ketika ditanya oleh ulama Yahudi, 3 orang tidak bisa menjawab, Sayyidina Ali dijawab. Termasuk Sayyidina Umar bin Khattab juga ketika membaca Allah yatawaful anfusina mautiha fi manamiha, tidak mampu menafsirkan ini. Beliau tidak gengsi bertanya kepada Sayyidina Ali yang umurnya kurang lebih 20 tahun di bawah Sayyidina Umar bin Khattab. Abul Hasan, ini bagaimana tafsirnya? Saya tidak mengerti. Ruh digenggam ketika meninggalnya sudah jelas, tapi ketika tidur ini bagaimana? Karena sadar Sayyidina Umar bin Khattab iya budaknya ge budak keneh tapi babarengan jeung Nabi berang penting. Urang ge babarengan tapi aya jedana. Sayyidina Ali mah siang malam karena ahlul bait, Pak. Ya. Makannya sering bareng, bagaimana sikap terhadap istrinya, bagaimana bebersihnya, bagaimana jika ada masalah, ada tamu, Sayyidina Ali ada di situ, mendengarkan, memperhatikan. Maka ketika Rasul wafat atau Sayyidina Ali di tempat yang lain tidak bersama Rasul, ada orang bertanya, dia Yahdi bihudahu, memberikan petunjuk kepada murid-muridnya sesuai petunjuk di Rasul. Maka jangan disalahkan ketika sekarang di dalam thariqah ada yang bertanya kenapa itu begitu dan istiabah anak itu geus beres bener Pak. Yahdi bihudahu itu. Nana teh abahna geus bener eta teh. Keteguhan akidahna geus kuat. Boleh jadi dia tahu ilmunya seperti itu, boleh jadi tidak. Yang penting dia jawabannya sudah benar.
Maka ketika ada yang bertanya, kenapa zikir 165? Oh, begini, 1 ihsan, 6 iman, 5 Islam. Atau 165 itu adalah adanya urat tadi di sini dan bla bla bla. Bukan itu jawaban yang sebenarnya. Kenapa 165? Kenapa 165? Perintah guru. Beres, Pak. Jawaban aman. Jawaban paling tepat. Aman. Kenapa begitu? Meskipun Anda tahu 165 ihsan Islam iman, tapi kalau guru tidak memerintahkan itu, moal kok? Benar gak? Moal. Jadi yahdi bihuda, yahdi dia memberikan petunjuk, bihudahi ke petunjuk guru. Kalau yahtadi bihudahu dia menerima petunjuk dari gurunya. Kenapa Kang begitu? Tiga anak gitu. Beres. Ya. Sebenarnya rahasia neangan pelanjut mah kitu we. Kamu mesti itu nak itu. Dan dia benar-benar melaksanakan petunjuk itu. Begitu. Sina alikat itu, Pak. Kenapa dia sampai perang, Jom? Muawiyah bin Abi Sufyan. Sampai memecat Muawiyah bin Abi Sufyan, memecat ini, memecat ini. Kenapa? Itu sesuai dengan petunjuk Rasul. Pecat. Begitu. Itu jauh ya negara Surabaya banyak yang dipecat na jabatan-jabatan struktural. Sejarah berulang, namanya hukum sejarah. Selanjutnya wa may yatawallallah wa rasuluhu wallazina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Orang-orang yang diberi pertolongan. Ulangi ayatnya. Pemimpin kalian, penolong kalian, kata Allah. Pemandu kalian adalah Allah, Rasul, dan orang-orang beriman. Maka ayat selanjutnya, maka siapa orang-orang yang diberi pertolongan oleh yang tiga ini, ya, oleh yang tiga ini, itulah dia adalah Hizbullah. Apa Hizbullah? Tentara Allah. Fa inna hizballah humul ghalibun, dan tentara Allah itulah yang akan menang, Pak. Allah, Rasul, dan orang beriman. Siapa yang menjadikan ini sebagai penolongnya, maka dia menjadi Hizbullah. Kurang balikan. Ini sebutnya tanazul, dari atas ke bawah. Allah, Rasul, orang beriman. Kita dari bawah. Maka yang pertama ini dulu. Ya. Dekati orang-orang berimannya. Dekati. Nanti terhubung ke dia. Cara mendekatinya kudu sabar, Pak. Di ayat yang lain, wasbir nafsaka ma'an lazina yad'ullaha. Kalau gak salah begitu ya. Bil asyi, maaf lupa lagi ayatnya. Bersabarlah, jiwamu itu harus sabar beserta orang-orang yang senantiasa berdoa, berzikir kepada Allah pagi sampai malam, pagi sampai sore, sore sampai pagi. Bukratan wa asila. Harus sabar. Artinya bergaul dengan orang-orang beriman kategori itu, satu, tong lebating tatanya. Nah, kedua, sabar kalau belum ditanya. Itu. Ya, ketiga, sabar karena memang yang dipegang oleh mereka itu tidak sedikit, Pak. Dijajah, eta deui. Sing sabar. Diperintah Allah, Pak. Iya deui. Nah, hari Pak Haji danu dikitukeun, ai urang kieu kene. Perintah Allah, wasbir nafsaka. Saya jadi ingat, Pak, kisah Mama Ajengan Muhammad Yunus pun Aki. Mertuanya itu Hayang Sepuh Bantar Payung yang seangkatan dengan Abah Sepuh. Suatu waktu, ini sudah pernah saya ceritakan.
Ini sebagai penguat dalam menjelaskan ayat wasbir nafsaka. Bercerita kepada ayahanda, awan buat temukaan buku loba bisa ieu ilmu jeung amalia di Bandung, di Sukawangi, Singapura, di pasantren lainnya, termasuk di Eyang awan nih katanya. Jadi bingung mereka makan teh cenah mana heula kulo batuy geurit doa cenah hayang menta anu puncakna anu bisa beunang kabeh ieu ku ngamakeun eta berangkat Pak ke Bantar Payung. Aki ajengan Cangkudu teh bumina di Cangkudu tempat domisili Nanang. Masuk Pak, diam duduk di pinggir pintu. Ternyata tidak ditanya Pak. Beliau berdua sama adiknya. Tidak ditanya oleh yang sepuh. Hari-hari we masuk asar ke masjid, ikut ke masjid berjamaah, balik dari kadinya. Maghrib masih belum ditanya, Isya. Ternyata sampai besok Pak. Baru besok hari ditanyanya, entah pagi atau duhur. Gini ngaya emang. Padahal diselama minantu tapi manggil emang karena sisilah dari Mahmudnya secara darah kapi emang. Sumuhun kula manawi peryogi naon mah ngobrol sumuhun ningali ieu kieu manawi tos aya bagian hoyong nyungkeun nu puncakna we anu ku eta sadayana kenging kawasan Ali ka Nabi gitu teh ya. Akrabut turuk jalan terdekat, paling afdol, paling mudah. Walaran pangarsa yang teh, oh sumuhun eta teh mah langsung nancep Pak. Eta teh mohon eta teh nampi. Wih, eta teh dijadikeun wih ditikir. Eta teh we keur salat ke eta teh ngabalenyeng ka luhur bahan gitu da pondasina tarina geus kuat eta bahkan adiknya Mama Ajengan Bulo meninggalnya ketika sakaratnya mau tak itu Pak tapi cahayaan ngaharulang jadi itu hanya sebuah asma. Kan yang paling pentingnya kata-kata itu membawa batinnya kepada Allah. Dan yang paling utama bukan kata-katanya tapi orang yang memberikan kata-kata. Aya Nurul Mursyid di situ, Pak. Ya. Jadi, Pak. Seperti sejarah zaman dulu ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dati guruna gitu. Jika murid teh jika bodoh, padahal luar biasa. Jadi nu nganepikeun saha? Guru. Sabab guru jadi ma'arijus saliki, ditepikeun nama ku guruna. Nepinya aduh boga hutang 1 miliar kawin lah 1 miliar Pak Haji kawin 1 miliar bakat kula batin 1 miliar ketika itu nanti tah humul golibu orang-orang yang diberi pertolongan oleh yang 3 ini Allah, Rasul dan beriman. Jelasnya ayat itu jelas diberi pertolongan oleh yang 3 orang beriman. Wali itu orang beriman. Kenapa sabai dikatakan musyrik minta tolong ke guru? Jadi aneh ya. Aneh ku pabeulitna itu. Betul gak? Minta tolong, minta petunjuk, minta doa kepada guru. Sebagian kita ada yang memusyrikan padahal ayatnya sudah jelas. Wa may yatawallah, siapa orang yang diberi petunjuk oleh Allah, Rasul dan orang-orang beriman, dialah yang akan menang. Sepalah orang kadinya we. Ya, 3 Allah, Rasul dan orang-orang beriman.
maka kategori eta cirinya orang beriman, batinnya kita gak lihat. Yang penting sholat, zakat, rukun Islam dilaksanakan teu. Ya orang ka tok si anu, wih dia orang pintar, tempat orang bertanya, tinggal liwat syariatna, bener henteu? Sakitu. Saya datang jam 10, pulang sore, kok gak kelihatan sholatnya? Anggeus tinggalkeun, Pak. Meskipun benar petunjuknya, itu dibawa informasinya oleh jin yang 100, informasi benarnya 1. Satu saat kita akan tersesat. Rasakan, jiwa ente tenang. Bila pun dapat kemenangan, hanya sementara. Kaditu nama bablas angin, kaditu nama kitu, hancur deui. Ikhwani rahimakumullah, jam sabaraha? Oh, jam 12 kan. Baru satu ayat, kita selesaikan aja dulu, dilompatkan. Ayat selanjutnya kata pangersa yang dikutip di sini As-Saba 37, wa ma amwalukum wala auladukum. Yang mendekatkan kita kepada Allah itu bukanlah harta dan anak, tetapi man amana wa amila sholihan. Keimanan dan amal sholih. Tauhid kita, iman di sini, amal soleh dalam sikap. Artinya buktikan keyakinan kita dengan amal soleh. Ini yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Jalan keluar, ada orang perlu pertolongan, kasih pertolongan. Yatim piatu, musafir, dah bobodohan, paduli amat aingah. Gitunya. Kenapa? Saya mengeluarkan atas perintah Allah. Sakit terus selesai. Toh kalau dia ternyata penipu, hukumnya untuk dia, bukan untuk saya. Rereongan. Non, ya, tihang mik. Rereongan. Pak, aya nu ngulutruk rereongan ge teu ilas, teu butuh ilas, urang butuh duit tihang mik kudu aya. Sakitu geus beres. Ikhlas sama urusan dia dengan Allah, kan gitu. Rapih Pak, kehidupan sosial masih diomongkeun. Ya. Gitu. Keluar, oh, si aya masalah. Kita tidak bisa memberikan solusi, minimal jadi pendengar setia, gitu ya. Di ayat yang lain, saya lupa lagi ayatnya, tidak bisa berbuat baik yang lebih baik, minimal ngomong sing hade atuh, ngomong sing bener. Sabar, tak sakitu oge geus bener eta teh. Dengan begitu Allah akan menurunkan hidayah. Ya Pak, banyak yang Allah tebarkan fasilitas-fasilitas amal solih di setiap detik, setiap kesempatan. Kalau kita melihatnya dengan kebaikan, banyak kebaikan. YouTube nonton minimal like jadi kebaikan. Komo subscriber, aspikan daga ieu subscriber ieu tara ditonton-tonton acan. Tak amal soleh muka HP WA, HP Android itu. Geus nonton teu like acan, teu ngahaturkeun nuhun eta teh. Tidak bersyukur. Geus diberae atuh nganuhunkeun di medsos itu like. Masa komen subscribe itu. Kalau subscribe ya membantu, menonton juga membantu. Kita sudah mendapatkan ilmu melalui fasilitas YouTube itu. Tengah nuhunkeun minimal like atuh like. Ada marugi. Dicatat ke malaikat. Oh, you likers. Mana amal maneh? Na puasa kagak ada. Kecuali puasa wajib hungku, salat kagak ada. Kecuali wajib hungku, ibadah haji teu boga duit pan maneh. Oh, likers. Loba di like-na. Maneh ikhlas ka like. Da amalna soleh, kontennya konten soleh. Ikut Pak kita. Banyak Pak, banyak. Nah, amal saya buktikan bahwa dengan itulah kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi mereka disiapkan tempat-tempat yang aman sentosa, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, ikhwani rahimakumullah, sebagai penutup kata Nabi, ajaba rabbuna min qaumin yuqaduna ilal jannah fis salasil. Tuhan kami takjub,
bangga ya melihat suatu kaum yang dipimpin ya dalam sebuah barisan menuju ke surga. Fisalasil. Salasil itu silsilah, Pak. Di sini diartikannya barisan. Maknya kamana itu silsilah, banyak itu. Silsilah pramuka, bukan barisan gitu ya. Nah, Tuhan itu merasa bangga ya, bangga melihat kelompok jamaah dipimpin oleh yang memimpin menuju ke surga. Di atas dibukakan keran besarnya yang disebut Syafaatul Uzma. Turun ke bawahnya ya bendera besarnya Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Ibrahim. Terus di bawahnya lagi ada pemimpin-pemimpinnya lagi kan. Mudah-mudahan kita di bawah liwa Syekh Ahmad Syahib wa Fatajul Arifin menuju ke sana. Amin ya robbal alamin. Ikhwani rahimakumullah, semoga apa yang telah kita kaji bersama dari Tabarruk Miftahus Sudur ini diiringi cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengamalkannya, terutama diberi keteguhan akidahnya dalam mengamalkannya, pada akhirnya sampai kepada Allah, diakui hambanya, berarti di dalamnya diakui sebagai umat Nabi dan bagian daripada murid pangersa Abah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma khususna bila ilaha illallah waj'alna fi hisni la ilaha illallah wa amidana bisirri la ilaha illallah innaka antal wahhabul karimul alimul hakim wa waffiqna limardatika innaka raufur rahim. Allahumma akhrijna minad dunya muslima waj'al akhira kalamina la ilaha illallah. Allahumma warhamna bistijabati da'awatika wa qabuli amalina wa taysiri umrina kulliha ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika bisultan ya Allah. Syekh Ahmad Syahib wa Fatajul Arifin fi qada'i ta'allumina haza amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tanya jawab setelah ditutup, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.